Shalom, salam sejahtera, pendengar terkasih. Renungan harian Resort GKE Pulang Pisau. Hari ini Senin 22 April 2024. Sebelum kita menjalani setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab hidup kita, mari bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-23 dengan judul Daud di Istana Saul. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipakai Tuhan pasti akan diberi karunia hikmat dan urapan roh. Kita menyadari bahwa tanpa hikmat, pelayanan tidak bisa dijalankan secara maksimal dan kehendak Tuhan tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Tanpa pengurapan roh, maka yang dilakukan seseorang bukanlah pelayanan, tetapi hanya kegiatan agamawi semata tanpa arah. Samuel, ia adalah seorang yang dikaruniai hikmat dan urapan roh. Saat itu Samuel menghadapi dilema. Ia harus mentaati firman Tuhan untuk pergi mengurapi Daud menggantikan Saul sebagai raja. Namun bila ia berterus terang akan misinya, Saul akan membunuh dia. Hikmat Tuhan menolong Samuel untuk menyatakan hal yang tepat. Dia diutus Tuhan mengadakan upacara persembahan kurban. Di tengah upacara tersebut, Tuhan akan menyatakan pengurapannya. Hikmat Tuhan juga nyata ketika Samuel harus menemukan siapa di antara anak-anak Isa yang Tuhan pilih. Jelas, kriteria Tuhan sangat berbeda daripada yang difikirkan manusia. Bahkan di ayat yang ke-7b, di ayat yang sebelumnya dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud yang diurapi Tuhan melalui Samuel adalah pemimpin yang diurapi. Bahkan Alkitab sangat jelas mengatakan, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Pada saat yang sama, roh Tuhan undur daripada Saul. Memang pada masa Perjanjian Lama, Roh Kudus belum dicurahkan dalam hati orang percaya secara permanen. Roh Tuhan dicurahkan kepada orang-orang yang Tuhan pilih untuk melakukan tugas tertentu. Mereka yang tidak taat pada Tuhan akan mengalami nasib seperti Saul, akan ditolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mundurnya roh Tuhan dari Saul mengingatkan kita betapa pentingnya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Mundurnya roh Tuhan apabila roh kedagingan menguasai hidup kita. Karena roh Tuhan tidak bisa tinggal bersama-sama dengan roh kedagingan manusia yang cenderung jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang nyata buat Samuel dan Daud seharusnya nyata pula bagi kita pada masa ini. Terlebih Roh Kudus sudah dicurahkan secara permanen di setiap hati kita orang percaya. Untuk itu bersama hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita, mari andalkan pimpinan Roh Kudus Tuhan dan kita minta hikmat dari Tuhan Allah dalam melakukan setiap hal-hal baik dalam setiap kehidupan kita. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan agar hidup kita mengalami damai sejahtera. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur tiada henti-hentinya atas berkat kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih sampai pada saat ini kami masih diberikan kekuatan kesehatan untuk menikmati hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami mau menyerahkan setiap aktivitas kehidupan yang kami jalani di sepanjang hari ini. Terkhususnya pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKE Palimirmo Rei 8. Engkau memberkati seluruh warga jemaat yang ada di sana dengan berbagai macam kehidupan yang mereka jalani, setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan, setiap apapun yang mereka kelola, sawah, kebun, tanah, ternak yang mereka kelola, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat dengan setiap tugas, tanggung jawab, karya, dan pelayanan mereka. Biarlah mereka semakin diperlengkapi dengan karunia demi karunia, talenta demi talenta, melalui kehadiran mereka. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat yang ada di Palimirmo Rei 8. Kiranya setiap kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita. Mereka disehatkan, mereka dikuatkan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dari yang anak-anak, remaja, pemuda, sampai yang lanjut usia, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.